keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada acara siang kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini adalah presentasi Fakultas Teknik dan Fakultas Perikanan dengan program studi Teknik Industri, Teknik Geologi, Teknik Elektro, Teknik Sipil, Teknik Kimia, Teknik Mesin, Ilmu Komputer, Teknik Pertambangan, Teknik Fisika, program studi Aquaculture, Manajemen Sumber Daya Perikanan, dan Teknologi Hasil Perikanan. Maka untuk presentator yang pertama yaitu dari program studi Teknik Industri bisa memaparkan materinya. Tes. Masuk ya suaraku? Masuk, Jay. Lanjut Oke. ke Jay itu. Bentar, gue buka kamera dulu. Ya, background-nya beda nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, Jay. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya Ihsan dan panitia akap lainnya. Perkenalkan, aku Jaisu atau biasa dipanggil Jai. Aku dari Angkatan Elsa. Di sini akan memaparkan sedikit secara singkat mengenai program studi Teknik Industri. Silakan dilanjut. Udah next belum? Oke. Sebelumnya aku mau jelasin dulu ini sedikit tentang keilmuan teknik ya. Jadi keilmuan teknik itu dasarnya dari matematika yang awalnya tentunya dari logika ya, dari logik untuk memecahkan suatu permasalahan. Dari matematika itu sendiri berkembang keilmuan lainnya seperti statistik, fisika, dan salah satu keilmuan teknik tertua yaitu namanya military engineering atau teknik militer. Dari ketiga ilmu tersebut kemudian berkembang lagi ilmu teknik lainnya seperti teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro, terus ada juga teknik kimia, dan semuanya ini saling berhubungan dan akhirnya bermuara juga ke teknik industri. Bisa dilihat ya, teknik industri ini banyak banget panahnya dari quality, terus komputer, terus ada nyambung juga sama psikologi, ada ergonomics, economics, terus ada garis putus-putus juga nih, ada berhubungan sama chemical engineering. Bisa lanjut. Nah, terus kenapa ada teknik industri? Dari penjelasan yang tadi, teknik industri itu ada 3 alasan utama kenapa harus dibentuk keilmuan teknik industri yang memang independen dari keilmuan teknik lainnya. Yaitu pertama, adanya revolusi industri. Kalau teman-teman sering baca, revolusi industri itu ada beberapa tahap, sekarang udah sampai revolusi industri 4.0 ya. Jadi industri itu terus berkembang dan mengalami perubahan dari masa ke masa, dari mulai mesin uap, terus masih dengan tenaga manusia, terus dengan bantuan mesin, sampai sekarang ada namanya IoT atau Internet of Things. Terus kedua, ada integrasi sistem. Maksud di sini adalah dari yang di slide sebelumnya itu ada banyak cabang-cabang keilmuan lainnya. Nah, di sini harus ada orang-orang yang emang terlatih untuk mengatur itu semua. Jadi mengatur cabang-cabang atau apa ya, kerumitan dari suatu sistem kayak gitu bisa dibilang. Terus yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Efisiensi itu maksudnya bagaimana kita menggunakan sumber daya yang ada dengan baik. Efektivitas itu bagaimana kita mencapai target yang sudah ditetapkan. Itu mungkin masih abstrak ya, masih terlalu abstrak bagi anak-anak SMA, tapi mungkin aku bisa jelasin lebih baik di slide selanjutnya. Nah, biar lebih jelas, ini di sini secara sederhana ini bisa dibilang pabrik. Di sini pertama
ada truk yang sebelah kiri maksudnya ini supply atau barang mentah. Misalnya ini, gini deh, kita misalnya ini analogikan sebagai pabrik baju misalnya. Ini truk yang pertama, ini dia nganter kain, bahan kain dari produsen lain, terus di loading ke tempat setelahnya, lalu mengalami proses, ada misalnya penjahitan, terus dipasang kancingnya dan macam-macam. Nah di sini ada banyak aspek-aspek yang harus dipertimbangkan. Ada aspek manusianya, ada aspek permesinannya, ada aspek bagaimana cara kita mengolah produk itu, terus bagaimana kita mengatur penjadwalan barang harus dikirim kapan, atau barang supplier itu harus sampai ke kita itu kapan, dan macam-macam. Nah, dan semua itu dibahas di teknik industri. Termasuk juga kita bagaimana pemasarannya atau bagaimana kita teknik rekrutmen untuk staff-staff baru seperti itu. Jadi teknik industri itu luas banget. Bisa dilanjut. Nah, dari luasnya keilmuan teknik industri, sebenarnya ada beberapa fokus yang besar. Sebenarnya ini masih ada banyak fokus-fokus lainnya. Tapi yang paling banyak digunakan atau dipilih oleh mahasiswa TI itu ada 5, yaitu pertama quality control, yaitu bagaimana kita menjamin agar kualitas produk yang kita buat itu sesuai dengan harapan yang konsumen inginkan. Terus yang kedua ada supply chain management. Nanti bisa dicari ya teman-teman supply chain itu seperti apa. Jadi intinya bagaimana siklus industri itu terus berputar dan tetap terjaga seperti itu. Terus ketiga ada ergonomi dan rekayasa kerja. Singkatnya itu bagaimana memanusiakan manusia, karena kan kita mempekerjakan banyak manusia ya, dan bagaimana agar manusia itu nyaman saat bekerja. Terus keempat ada pengembangan produk. Pengembangan produk ini dimulai dari kita merancang, terus bagaimana kebutuhan konsumen seperti apa, lalu sampai dipasarkan seperti itu. Lalu yang kelima ada sistem informasi, mungkin ini juga berkaitan dengan prodi lainnya kayak ilmu komputer. Itu bagaimana caranya kita memastikan aliran informasi itu tetap berjalan lancar. Lanjut. Tinggal 2 menit lagi ya. Oke, kalau belajar apa aja, ini bisa dilihat ada mata kuliahnya. Kita tetap belajar fisika juga, tetap belajar matematika juga. Nanti bisa di-share aja ya materinya kalau memang mau lihat mata kuliahnya. Lanjut. Nah, ekspektasi sama realita. Ekspektasi di teknik industri itu banyak yang bilang, termasuk aku ya dulu, teknik industri itu teknik yang enggak teknik banget. Sebenarnya bisa dibilang iya, karena kita banyak belajar ilmu sosial juga, tapi tetap ada kayak kita megang mesin kayak gitu tetap ada sebenarnya. Terus kita juga banyak praktikum, jadi ya nggak bisa dibilang santai juga sih, tetap kayak anak teknik lainnya. Terus yang kedua bisa masuk kemana aja setelah lulus. Sebenarnya betul juga lapangan kerjanya luas, tapi karena kita belajarnya general secara keseluruhan, akhirnya kita juga bersaing dengan teman-teman yang memang keilmuannya udah expert. Misalnya kita masuk di sistem informasi, nah kita bersaing juga sama teman-teman dari ilmu komputer. Terus gak perlu jago fisika matematika, gak perlu jago tapi harus tetap bisa, karena itu jadi dasar atau jadi tools untuk membuat keputusan di teknik industri. Lanjut. Ini udah habis ya waktunya. Dikit lagi ya, San. Oke, biar bisa survive di industri, aku simplifikasi aja jadi ada 4. Pertama dasar matematika, fisika, kimia. Itu tetap harus dipelajari buat jadi dasar. Terus kedua harus bisa desain. Desainnya sebenarnya nggak yang muluk-muluk sih. Yang penting bisa desain produk, bisa desain layout pabrik, dan bisa gambar teknik juga. Gambar teknik itu beda sama gambar-gambar seni budaya gitu, beda. Nanti ada pelajarannya sendiri. Terus ada
kemampuan analisis, karena di setiap industri itu ada kasus-kasus berbeda dan harus diselesaikan dengan tools yang berbeda atau metode yang berbeda juga. Terus ada ilmu sosial, karena kita berhubungan dengan banyak orang, jadi harus mengembangkan skill komunikasi atau kepakaran sosial yang baik. Lanjut. Terus kalau lulus jadi apa? Seperti yang aku bilang tadi, ada banyak banget ranah kerja dari teknik industri, tapi untuk yang benar-benar expert hanya untuk teknik industri itu ada beberapa, yaitu quality engineer, atau dia memastikan bagaimana kualitas terjaga, terus konsultan, lalu ada analis data, lalu ada K3 tuh kesehatan dan keselamatan kerja, lalu ada production planner dan lain-lain. Kalau nanya bisa ke bank, bisa juga sih kalau mau kerja di bank. Lanjut. Ini beberapa persentase keketatan di universitas-universitas terbaik teknik industri. Untuk aku sendiri kebetulan masuk di Undip. Kebetulan di Undip sendiri sebenarnya di tahun 2018 itu paling ketat kedua setelah kedokteran kalau nggak salah, yang saintek. Lanjut. Nah, ini ada beberapa anak-anak industri, mungkin di sini ada juga ya, ada Fitri Maimuna, Zufar, Arik, Nanda Silvi. Kalau mungkin ada di sini bisa saya hai juga. Oke. Ya, lanjut. Ya, mungkin sekian untuk presentasi dari teknik industri, bisa dilanjutkan ke prodi selanjutnya. Dari aku sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa dilanjut. Tes. Mohon maaf ya, saya belum bisa open cam. Perkenalkan, nama saya Tito Rabbani. Saya sekarang mengenyam teknik geologi di Universitas Jenderal Sudirman. Untuk mempersingkat waktu bisa dilanjut aja. Ada 4 topik yang kira-kira bakal saya bahas. Overview secara umum, apa aja yang bakal dipelajarin kalau misalkan kalian nanti ada di geologi. Perkuliahannya seperti apa, sama prospek kerja yang nanti bisa kalian dapetin. Bisa lanjut. Ya, overview. Secara umum geologi itu ilmu kebumian ya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang solidnya bumi jadi batuan, prosesnya, komposisinya, sama waktunya. Bisa dilanjut. Apa sih yang dipelajarin di geologi? Secara umum, geologi itu ilmu tentang bumi ya. Jadi dia berbagai aspek dari batuan, bentuknya, strukturnya, hubungan antar keduanya, atau proses kejadiannya. Dan di prodi ini sendiri cakupannya cukup luas ya, dari batuan dan mineral, minyak dan gas bumi, gunung api dan panas bumi, struktur bumi, sama gempa bumi. Nah, karena geologi ini adalah dasar dari ilmu kebumian, oleh karena itu geologi itu sebenarnya luas banget cakupannya ya. Bisa dilanjut. Nah, kita bedain sedikit sama prodi lainnya. Banyak orang yang belum cukup paham, apalagi di level SMA, geologi sendiri gak banyak diajarin kecuali bagi orang yang memang ikut mungkin OSN kebumian ya, atau di geografi disentuh sedikit. Nah, kita bandingin dengan beberapa prodi, antaranya ada geodesi. Nah, geodesi ini sebenarnya ilmu tentang pengukuran bumi ya. Jadi dia banyak berhubungan dengan rumus matematika, dia banyak berhubungan dengan pengukuran di lapangan, jadi mengukur tebing, mengukur lorong, lereng, terus mengukur pemetaan bumi dan lain-lain. Nah, terus habis itu pertambangan dan perminyakan. Secara umum, prodi ini mempelajari cara eksploitasi sumber daya. Jadi kalau misalkan kita belajar di geologi itu fokusnya di eksplorasi. Jadi kita nyari sumber dayanya,
nanti habis itu ditambang sama teman-teman dari pertambangan atau dari perminyakan. Jadi eksploitasi yang paling baik itu gimana caranya, terus cara memaksimalkan kerjanya gimana, itu lewat teman-teman dari pertambangan dan perminyakan. Kemudian ada geofisika, bagian dari ilmu bumi yang mempelajari bumi menggunakan kaidah atau prinsip fisika. Jadi pada prodi ini kalian nanti menggunakan prinsip fisika untuk mempelajari bumi. Contoh kecil ya, ada namanya nanti metode seismik. Nah, metode seismik itu metode yang menggunakan gampangnya getaran ya, enggak getaran juga sih, frekuensi ya. Jadi dia ngasih frekuensi ke bumi, nanti diukur untuk nyari sesuatu yang ada di dalam bumi. Intinya nyari anomali, bisa untuk nyari minyak dan lain-lain. Terus habis itu ada geografi. Nah, kalau buat geografi sendiri lebih luas lagi ya, dia hubungannya juga nggak ke bumi aja. Sekarang fokusnya geografi itu ke ilmu yang berhubungan dengan sosiologi juga. Jadi human side-nya ada. Mungkin dari teman-teman pertambangan atau perminyakan sama geografi bisa ngejelasin lebih tepat ya apa definisinya. Bisa dilanjut. Nah, perkuliahannya secara umum perkuliahannya sama kayak teknik-teknik yang lain, kita belajar di laboratorium, terus di kampus sama ke lapangan. Nah, yang membedakan khususnya itu di geologi kita bakal sering ke lapangan. Jadi teman-teman yang suka jalan-jalan ya bisa asik sih. Kita pemetaan ke beberapa tempat gitu ya. Saya sendiri kuliah itu kadang ke Kebumen ya, dari Unsur tuh ke Kebumen, ke Tegal untuk nyari-nyari data. Bisa dilanjut. Perkuliahannya kira-kira kayak gini yang di lapangan kita pengukuran, kita ke sungai, kita ke hutan dan lain-lain. Lanjut. Nah, prospek kerjanya. Seperti yang udah aku bilang tadi, geologi itu ilmu kebumian yang mendasari berbagai ilmu kebumian yang lain. Nah, seperti yang ada di gambar ini aku tunjukin, geologi banyak banget career pathway-nya ya. Aku kelompokin sedikit ya, ada industri perminyakan dan gas bumi, bisa ke lembaga atau pusat penelitian, bisa ke industri pertambangan, ke instansi pemerintah kayak SDM dan lain-lain, terus ada konsultan geologi teknik. Nah, geologi saking variasinya ya, kalau misalkan kalian suka fisika, kalian bisa fokus di geofisika. Kalau kalian suka di hidrogeologi, ilmu tanah ya, jadi nyari air tanah, itu bisa ke hidrogeologi. Kalian suka matematikanya, jadi kalian bisa ngambil geostatistika atau bisa ngambil engineering geologi. Jadi geologi teknik yaitu geologi yang berhubungan dengan sipil. Jadi bisa ngambil sipil tapi di geologi. Terus kalau kalian suka kimia, kalian bisa ngambil geochemistry, jadi geokimia, jadi mempelajari kayak kimia suatu mineral atau minyak. Kalian juga bisa belajar di remote sensing, misal suka penginderaan jauh. Ya, terus yang hot sekarang mitigasi bencana ya. Jadi geologi itu fokus di mitigasi bencana. Ya, kira-kira itu sih. Jadi next. Ya, kira-kira itu aja sih, cukup. Aku cukup singkat aja. Kalau misalkan mau tanya bisa yang kontak panitia atau bisa nomor WA di sana, atau bisa personal message saya di Instagram. Ya, silakan untuk presentator selanjutnya. Buat Gozi katanya nampilin video. Gozi Abraufan dari Teknik Elektro ITB angkatan 2019. Angkatan di IC-nya
dari angkatan ELSA ya, Elysium SARS. Oke teman-teman, jadi di sini aku mau ngejelasin ya tentang apa namanya jurusan-jurusan di rumpun elektroteknik. Apa sih elektroteknik itu? Elektroteknik itu ya teknik elektro tapi lebih luasnya. Kalau di tempat lain, teknik elektro itu kan dijadiin satu jurusan, tapi nanti punya perluasan. Misalnya satu jurusan tapi keahliannya ke power, satu jurusan keahliannya ke telekomunikasi. Di ITB itu jadi dipisah-pisah. Ada jurusan power sendiri, telekomunikasi sendiri gitu. Oke, jadi sebagai sebuah pengantar ya teman-teman, zaman kita itu zaman yang berkembang banget gitu kan. Dan kita lihat perkembangannya tuh sangat elektronik banget ya. Sekarang udah ada mobil listrik, udah ada apa ya, banyak lah peralatan kayak robot gitu kan. Nah itu tergantung banget sama keilmuan elektro. Nah jadi aku mau jelasin nih di ITB di rumpun elektrotekniknya tuh ada 3 jurusan ini. Yang pertama tuh teknik tenaga listrik. Nah teknik tenaga listrik itu apa sih? Dia itu yang ngatur listrik dari pembangkitan, distribusi sampai teman-teman bisa gunain di rumah-rumah gitu kan. Itu di teknik tenaga listrik ini. Habis itu kedua ada teknik biomedis. Nah, teknik biomedis itu apa sih? Teknik biomedis itu kalau teman-teman tahu USG ya di rumah sakit gitu kan. Ada USG, habis itu kayak apa ya EKG dan sebagainya, peralatan-peralatan listrik yang buat kesehatan itu. Nah, itu di teknik biomedis ini atau kayak mas-mas yang pegang ini nih, prosthetic leg gitu kan. Kalau misalkan ketiga tuh ini ya teknik elektro itu sendiri. Nah, teknik elektro itu lebih ke apa ya? Kayak pembuatan alat-alat gitu. Kayak pembuatan IC, pembuatan chip-chip gitu, pembuatan CPU gitu. Itu teknik elektro. Nah, ini detailnya ya, mungkin yang dipelajari di teknik elektro apa aja sih? Kendali otomatis, CAD, computer aided design, desain-desain yang dibantu komputer, dan sebagainya. Ini bisa dibaca. Teknik tenaga listrik itu apa sih? Nah, dia ya kurang lebih material untuk listrik arus kuat. Jadi tenaga listrik ini ya simpelnya kalau misalnya di universitas lain dia itu jadi teknik arus kuat ya. Maksudnya teknik elektro dengan kekhususan arus kuat gitu. Nah, habis itu yang ketiga adalah teknik biomedis. Teknik biomedis ini ya ini pengolahan data dan citra medis, instrumentasi dan peralatan kedokteran. Jadi dalam tanda kutipnya kayak kedokteran ITB ya, soalnya dia belajar banyak tentang kesehatan juga, tentang anatomi, fisiologi juga dipelajarin gitu di biomedis. Nah, keahliannya juga kayak tadi ya, kalau elektro ya kurang lebih a lot of math. Jadi kayak banyak banget komponen matematika di dalamnya. Jadi teman-teman harus belajar matematika. Kalau masalah fisika, menurutku sih fisika SMA sama fisika kuliah beda ya. Apalagi di teknik elektro ini, listrik itu ternyata nggak sesederhana yang kalian pelajari di SMA gitu teman-teman. Nah, terus kalau plus biomedis ini kalian harus tahu tentang kimia juga. Tentang kimia dan biologi gitu. Nah, ini perbedaan mata kuliahnya secara dasar ya. Elektro punya sinyal sistem, kalau di biomedis dia punya anatomi dan fisiologi, di power dia pembangkitan tenaga listrik. Nah, ini bisa dibaca ya perbedaan mata kuliah satu sama lain. Oh ya teman-teman, aku mau kenalin dulu. Jadi ada 2 lagi ya, satu telekomunikasi. Telekomunikasi itu di ITB ada jurusannya, dia lebih ke kayak komunikasi gitu. Mungkin teman-teman tahu perkembangan kayak sinyal dari 4G ke 3G, dari 3G ke 4G ke 5G dan selanjutnya. Nah, itu yang atur ya orang-orang telekomunikasi. Habis itu ada elektronika dan instrumentasi, itu kalau di UGM ya. Elektronika dan instrumentasi itu yang bahas tentang instrumen ya. Elektro tapi lebih ke instrumen, jadi banyak komponen fisikanya gitu. Nah, ini keketatannya sih teman-teman. Jadi emang dari tahun ke tahun tuh stay ITB yang paling susah ya, soalnya dia paket komplit ya. Nanti teman-teman masuk bisa ngambil informatika atau elektro, nanti kan milih ya habis masuk setahun. Jadi ini dari rata-rata itu ada elektro UI, UGM, ITS ya bisa dibaca lah ya. Habis itu yang ini di 2020 dia jadi 636 ini bukan turun ya. Itu masih 10 besar tersulit di Indonesia, tertinggi 636. Tapi ya apa namanya mungkin skalanya beda ya, dari 716 jadi 636. Skalanya beda. Terus kerjanya apa sih? Nah, ini tentang karir ya bisa dilihat di sini sih. Ini kalau misalkan teknik tenaga listrik ya umumnya di PLN atau Chevron atau Schneider. Schneider itu yang perusahaan buat saklar. Kalau telekomunikasi ya bisa di ini perusahaan-perusahaan telekomunikasi, Indosat, Smartfren, First dan lain-lain, terus media.
kalau elektronika ini unik ya. Di sini selain ada komponen pabrik listrik, di sini juga ada Accenture kayak keuangan. Soalnya banyak di ITB yang dari elektro juga keuangan, kayak Accenture, ke Deloitte, itu banyak, ke Mandiri itu banyak. Teknik kendali ini ya bisa dilihat rata-rata ke otomotif ya. Nah ini mungkin lebih detailnya ya, teknik elektro itu ya ini interactive and digital media, digital embedded wireless communication, terus tenaga listrik ya ini, interior design. Nah itu ini bisa dipelajari ya, bisa dibaca lah ya, energy system. Biomedis ini clinical engineer, medical illustrator, software engineer, research engineer. Biomedis ini salah satu jurusan yang paling berkembang ya di tahun-tahun akhir ini, kan kita makin butuh peralatan kesehatan yang canggih-canggih. Terus gimana sih kehidupan kuliahannya teman-teman? Ya ini bisa dilihat ya, banyak lab. Kalau teman-teman jadi anak elektro yang labnya banyak, mencoba banyak komponen dan sebagainya. Terus ini ada kuliah. Ini kalau di ITB ada parade wisudanya, himpunan, asik banget gitu kan. Ya terus belajar ya ngitung sih, ngitung banyak banget ngitung ya kalau teman-teman masuk elektro. Oke. Terima kasih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan gitu, please feel free to contact me if you need further information gitu kan. Ya itulah. Oke, itu IG-nya ya @gozi_abror. Oke teman-teman, terima kasih. Dan sorry juga karena belum bisa mungkin presentasi secara langsung ya, secara live. Jadi aku buat videonya. Oke, ya itu sekian. Terima kasih teman-teman. Cek 1, 2. Iya. Stabil gak internetnya? Iya, stabil Kak. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, gue Sofi Kusuma dari ELSA angkatan pertama yang sekarang alhamdulillah sedang berkuliah di Teknik Sipil UI tahun 2018, angkatan 2018. Nah, jadi langsung aja kita ngejelasin tentang teknik sipil. Nah, jadi secara definitif teknik sipil itu adalah cabang ilmu teknik yang merencanakan bangunan yang digunakan untuk konsumsi publik seperti jalan, jembatan, gedung, perumahan, dan sebagainya. Mungkin ada beberapa yang masih belum bisa membedakan antara arsitektur dan teknik sipil karena kalau misalnya dilihat dari kacamata SMA masih sangat familiar, masih sangat mirip gitu. Namun pada ketika beranjak ke masa kuliah, bisa dibedakan perbedaan antara teknik sipil dan arsitektur adalah arsitektur arahnya lebih ke gimana kita menciptakan suatu bangunan yang mempunyai estetika yang tinggi. Sedangkan pada teknik sipil itu gimana kita menciptakan bangunan yang mempunyai ketahanan yang tinggi gitu loh. Ya itu bahasa singkatnya, kalau misalnya buat yang lain-lain detail-detailnya bakal dilanjutkan setelah ini. Oke, lanjut. Nah, kalau misalnya buat belajar apa di teknik sipil itu di sini bakal dijelasin dasar-dasarnya dulu sama nanti bakal ada lanjutannya. Kalau buat dasar-dasarnya itu ya tentu yang pertama jelas ada matematika seperti kalkulus sama aljabar, kemudian ada IPA seperti fisika dan kimia, terus nanti kita ketemu materi baru seperti properti dan material, kita juga nanti bisa gambar konstruksi, kemudian kita juga survei lapangan. Terus nanti kita juga belajar tentang air. Kalau misalnya dulu di SMA akan ada pembelajaran tentang air yang air yang diam, air yang bergerak sedikit. Nah, nanti itu bakal dijelasin dipelajari lebih dalam lagi di teknik sipil. Kemudian ada juga metode numerik. Jadi kita menggunakan teknologi komputer untuk menghitung perhitungan yang sebelumnya itu ketika dilakukan secara manual itu bakal lama banget. Kemudian ada juga mekanika tanah. Kalau mekanika tanah itu bukan kita belajar tentang sifat-sifat tanah gitu, bukan sifat-sifat alami, bukan sifat biologi tanah, tapi gimana sifat tanah itu ketika ditiban bangunan gitu. Kemudian kita juga belajar tentang transportasi dan statistika juga. Nah, nanti ketika udah belajar tentang materi-materi dasarnya ini, next
kita bakal belajar tentang materi-materi yang ada di lanjutannya, seperti keamanan kerja gitu, kemudian ada metode dan peralatan dalam konstruksi, kemudian menganalisis struktur bangunan, kemudian kita juga memanage tentang keuangan dalam konstruksi, kemudian merancang jalan raya, bahkan jembatan, kemudian juga merancang infrastruktur air seperti gorong-gorong atau mungkin bendungan, kemudian kita juga belajar tentang struktur bangunan, baik dari pondasi, baik dari kolom, balok, dan sebagainya, dan kita juga belajar tentang bangunan yang terbuat dari struktur baja. Itu kurang pelajari di teknik sipil yang secara umum. Kalau misalnya secara khusus di universitas di Indonesia mungkin beda-beda ya, tapi kurang lebih kayak gini. Next. Nah, kalau misalnya buat apa yang dibutuhin ketika kalian dari SMA pengen masuk ke jurusan teknik sipil, apa aja yang dibutuhin? Yang pertama tentu dasar-dasar ilmu eksakta seperti fisika, kimia, atau mungkin biologi juga beberapa masih ada yang masuk. Kemudian ada logika dan analisis, karena kalau misal kalian cuma paham tentang dasar ilmu eksakta doang nggak cukup. Butuh gimana caranya menggambar, benar-benar kalian berpikir untuk menggambar. Menggambar dalam berpikir dan kira-kira memprediksi apa aja yang bakal terjadi gitu, memprediksi. Kemudian juga mental, karena dalam dunia ketika transisi dari masa SMA ke kuliah, kemudian dari masa di dalam perkuliahan tersebut pasti banyak kesulitannya, jadi mungkin mental juga dipersiapkan juga ya. Oke, lanjut. Kemudian nanti ketika udah lulus terus udah jadi orang, mau jadi apa gitu. Next. Buat prospek kerjanya nih ada yang pertama drafter sipil, ada manajer arsitektur dan insinyur, kemudian pengawas konstruksi bangunan, ada insinyur sipil, pengawas dan penyelidik properti pemerintah, serta pekerja pipa dan saluran air. Ini untuk prospek kerja yang ya mungkin yang secara sebenarnya ada banyak banget, tapi yang bisa dicantumin di sini yang mungkin terkhusus ada di teknik sipil aja. Sebagian kalau misalnya buat prospek kerja yang lain tuh kebanyakan udah, maksudnya dengan masuk ke jurusan lain tuh bisa masuk ke pekerjaan tersebut, tapi juga bisa dimasukin ketika masuk lewat teknik sipil sih. Oke. Next, untuk universitas aja yang punya prodi teknik sipil yang terbaik di Indonesia bisa dilihat di sini. Yang pertama ada ITS, kemudian ada ITB juga bagus. Kalau di ITS sama ITB itu ada fakultas sendiri. Kemudian kalau di UGM, di UI, di UB, di Undip sama di UNS itu ada teknik sipil. Kalau misalnya di IPB itu masih gabung antara teknik sipil dan teknik lingkungan. Bisa dilihat juga nih nilai UTBK-nya berapa sama daya tampungnya berapa. Nah, oke, next. Kemudian kalau misalnya kalian masih tertarik buat ke dunia lain, sebenarnya banyak, teknik sipil tuh punya banyak cabang, tapi mungkin nggak semuanya tersedia gitu ya. Ada yang termasuk juga teknik lingkungan, itu juga termasuk dalam cabangnya teknik sipil. Ada juga teknik kelautan, salah satu jurusan terlangka di Indonesia, cuma ada di ITB sama di UB. Kemudian ada teknik konstruksi gedung yang tersedia di berbagai politeknik kece di Indonesia, kayak semisal PNJ di Polban sama Polines. Kemudian ada teknik perancangan jalan dan jembatan, sama juga teknik manajemen sumber daya air. Dan nanti mungkin nggak, karena waktunya yang sangat terbatas, jadi mungkin kalau misalnya mau ditanyakan bisa di PC saya atau mungkin minta ke panitia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf apabila banyak kesalahan. Oke. Suaraku udah masuk belum ya? Masuk, Kak, masuk. Oke. Nah, selanjutnya ini ada teknik kimia gitu ya. Sebelumnya kenalin dulu, aku Ilham Alfisena dari Teknik Kimia Undip.
Dulunya angkatan Elsa gitu, angkatan pertama. Kayaknya langsung aja di next. Halo Il. Halo Vi. Ya, jadi teknik kimia itu adalah apa ya, disiplin ilmu yang mencakup intinya end to end dalam pembuatan produk kimia gitu. Gampangnya gini sih, teman-teman misalkan nyoba masuk ke Indomaret gitu. Di sana lihat ada makanan, minuman, deterjen, sabun, pembersih muka gitu-gitu kan. Nah, semua produk itu yang bikin adalah anak teknik kimia gitu. Udah gampangnya itu aja. Itu menunjukkan berapa luas apa teknik kimia bisa menjangkau gitu. Gitu. Oke, next. Kayaknya kok nggak akan lama-lama sih. Nah, untuk bisa survive di teknik kimia, apa yang bisa harus dimiliki? Pertama kemampuan analisis dan menyelesaikan masalah. Ya jelas sih, maksudnya akan ada banyak masalah-masalah terlebih di industri nanti kayak gitu. Contoh banget nih. Misalkan kita mau ngereaksiin gas di reaktor. Nah, kalau reaktornya bocor, tiba-tiba reaktornya bocor gitu. Kan gasnya keluar, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu kita harus bisa sigap dalam menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya cukup ekstrem sih tapi. Terus pemahaman kimia, matematika, dan fisika. Ya walaupun teman-teman mungkin udah banyak, kalau emang pengen ke teknik kimia, banyak dikasih tahu kalau, oh teknik tuh banyak kan fisikanya, nggak ada kimianya. Itu benar-benar salah sih, karena menurutku sendiri, ilmu kimia bakal tetap berguna gitu. Ya namanya juga teknik kimia, terus ada pemikiran out of the box, ya jelas lah. Maksudnya teknologi kan berkembang dan kita emang dituntut harus selalu inovatif dalam pembuatan produk, dalam pembuatan proses industrinya dan lain sebagainya. Gitu. Iya, next aja. Nah, ini lebih detail dari yang tadi, nggak ada kimia-kimianya. Emang teknik kimia itu mempelajari apa? Yang pertama jelas matematika. Karena ini kayak dasarnya dari engineering kan ya matematika, nggak mungkin nggak ada matematikanya. Terus kimia dasar, ya jelas lah, maksudnya mungkin kita emang nggak dituntut untuk bisa tahu dan paham banget tentang ilmu kimia, cuman menurutku pribadi itu cukup membantu untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan selanjutnya gitu. Kalau kita tahu, oh ini senyawa ini kalau dipanasin akan menjadi kayak gini, itu bisa apa ya, membantu kita untuk merancang proses selanjutnya. Itulah intinya. Terus selanjutnya bagian fisikanya, itu bagian fisika yang banyak digunakan dalam teknik kimia itu di termodinamikanya gitu. Karena kita banyak banget bermain dengan energi. Goals utama teknik kimia kan untuk bisa membuat produk dengan biaya serendah mungkin dan keuntungan setinggi mungkin. Nah, untuk bisa membuat biaya rendah, kita harus bisa banyak-banyak menggunakan energi secara efisien. Makanya kita harus paham banget tentang termodinamika. Terus yang paling penting selanjutnya adalah mass and energy balance. Ini akan digunakan dalam setiap matkul, serius dalam setiap matkul banget. Karena ini basicnya adalah dari hukum kekalahan massa dan kekalahan energi sih. Jadi supaya kita tahu apa ini senyawa ini akan jadi apa dan masanya berapa, terus energi yang digunakan dan energi yang setelah digunakan kayak gitu. Sisanya adalah ya matkul tambahan yang mendukung gitu. Yang mungkin nggak usah aku jelasin karena bakal kelamaan nanti. Next aja. Ya intinya, ya next. Ya intinya kita belajar proses pengubahan dari bahan baku ke produk.
Ya udah deh, lanjut aja. Kenapa harus teknik kimia? Karena teknik kimia itu bakal bisa bekerja di hampir semua industri. Maksudnya semua industri, semua pabrik pasti akan membutuhkan, atau paling enggak teknik kimia bisa diterima di situ. Karena lulusan teknik kimia diharapkan kan bisa sangat kritis dan sangat sangat problem solver gitulah. Bisa di riset, jadi proses engineer. Nah, yaudah ini kompetensi lulusan teknik kimia. Terus ada pertama ada proses engineer. Proses engineer itu sebenarnya intinya adalah gimana cara kita membuat produk dengan spesifikasi tertentu. Misalkan konsentrasi 50% dengan bahan baku yang ada. Itu kita gimana caranya bisa mendapat produk dengan konsentrasi 50% tersebut. Nah, itu adalah salah satu kompetensi jurusan teknik kimia nanti, bisa membuat produk dari bahan baku. Sisanya ya produk desain engineer itu membuat produk. Sisanya sudah nggak major, cuma bisa ke sini gitulah. Intinya gitu. Bisa dibaca aja biar cepet. Iya, next. Dan prospek kerjanya tadi ya udah. Nah, ini adalah nilai rata-rata UTBK di setiap universitas gitu. Kira-kira seginilah kalau emang pengen. Ya, next aja. Terima kasih. Ntar kalau ada pertanyaan di akhir aja atau bisa hubungin aku. Oke, cek. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Baigi Muhammad dari Teknik Mesin Universitas Diponegoro dari Angkatan Lasin Jaguardie. Oke, next. Bisa di next. Oke. Teknik mesin atau biasa disebut mechanical engineering adalah ilmu teknik mengenai aplikasi dari prinsip fisika yang kemudian diimplementasikan pada analisis, desain, manufaktur, dan pemeliharaan mesin. Jadi mungkin bagi orang awam atau saya dahulu sebelum masuk teknik mesin itu pahamnya teknik mesin itu melulu soal membahas tentang dunia otomotif, baik itu mesin mobil, motor, pesawat, ataupun truk. Tetapi pada dasarnya teknik mesin ini membahas semua yang berkaitan dengan mekanik atau benda yang bisa mempermudah pekerjaan manusia. Ya, jadi sebenarnya bukan hanya tentang dunia otomotif atau permesinan kendaraan saja, tapi teknik mesin ini membahas semua yang berkaitan dengan mesin, baik mesin industri, mesin kendaraan, maupun mesin-mesin lainnya. Oke, next. Oke, untuk nantinya untuk di Undip sendiri akan klasifikasikan lagi di akhir, kemungkinan di semester akhir. Yang pertama ada konveksi energi. Konveksi energi ini sendiri seperti merubah energi yang satu ke energi yang lainnya, seperti pada dasarnya merubah energi dari udara dan bahan bakar merubah menjadi energi gerak. Kemudian ada konstruksi dan perencanaan.
untuk bahasa lebih mudahnya, konstruksi dan perencanaan ini sendiri disingkat seperti desainnya teknik mesin, tapi dibatasi dengan hanya mendesain pada mekanika struktur saja. Kemudian ada material. Ya, dari namanya sendiri material, di klasifikasi ini hanya membahas tentang logam-logam ataupun material yang akan digunakan pada mesin tersebut, membahas tentang efisiensi bahan tersebut, apakah kuat untuk di suhu sekian, karena pada dasarnya mesin itu kan terus bekerja dan pastinya akan menimbulkan suhu yang lebih tinggi. Kemudian yang terakhir ada bidang produksi atau manufaktur, seperti ya mungkin bisa diibaratkan seperti industrinya teknik mesin. Oke, mungkin next. Oke, untuk dasar-dasar dari teknik mesin. Apa sih yang kita harus miliki sebelum kita masuk ke teknik mesin? Mungkin yang pertama itu jelas teknik. Pasti ada fisika, matematika, dan kimia. Pada program studi teknik mesin, kamu akan mempelajari prinsip-prinsip fisika, hukum kimia, dan matematika untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan mengawasi pembuatan jutaan produk dan layanan. Pastinya. Tetapi pada dasarnya kita di teknik mesin sendiri tidak menuntut untuk harus jago, harus pintar di bidang-bidang tersebut, karena nantinya pada semester awal itu juga akan kita ulang dari awal, atau istilahnya itu SMA kelas 4. Kemudian yang kedua itu ada skill komunikasi, karena pada dasarnya semua hal itu perlu dikomunikasikan, dan engineer yang baik, engineer yang sukses harus memiliki keterampilan komunikasi dan kerja tim yang baik. Oh ya, tambahan lagi kemauan, karena pada dasarnya tanpa kemauan kita tidak akan bisa atau tidak akan mampu untuk masuk ke dalam hal itu sendiri. Mungkin next. Ya, ini mata kuliah Departemen Teknik Mesin. Next. Iya, next. Oke. Ekspektasi dan realita masuk teknik mesin. Next. Oke, baik. Teknik mesin harus jago matematika dan teman-temannya. Nggak harus jago, karena pada yang saya bicarakan tadi, karena nanti di awal semester akan diulang, diibaratkan seperti SMA kelas 4. Matkulnya susah-susah. Nggak semua susah kok, karena kalau susah nggak pada lulus cepat dong. Kemudian anak mesin solid orangnya. Ya, mungkin nanti kalau udah kita adik-adik masuk ke dunia perkuliahan pasti bakal tahu kalau teknik mesin itu memiliki slogan Solidarity Forever. Kemudian prospek kerja bagus. Oke, next. Lulus mau kemana? Next. Oke, mungkin ini hanya bagian kecil ya dari prospek kerja yang akan dimasuki oleh teknik mesin, seperti perminyakan, pertambangan, konstruksi, pembangkit listrik, manufaktur, dan peneliti. Untuk perminyakan seperti engineering proses atau produksi maintenance dan lainnya. Mungkin untuk di IC sendiri kan ada kayak KIR ya, peneliti juga bisa masuk di teknik mesin, seperti di Batan, Lapan, dan LIPI.
karena pada dasarnya itu prospek kerja untuk teknik mesin itu sangatlah luas, apalagi menginjak sekarang industri 4.0 yang dimana kebanyakan dari pekerjaan-pekerjaan dilakukan oleh mesin. Jadi insya Allah bisa masuk di bidang industri mana saja. Next. Ya, ini anak-anak yang sudah masuk di teknik mesin, ada Muhammad Fikri Wardana, Muhammad Salman Al-Farisi, dan saya sendiri. Dan mungkin kami angkatan pertama dari insan cendekia yang masuk di teknik mesin. Ya, mungkin bisa di follow ya guys. Next. Oke, terima kasih. Mungkin bila ada salah murni datangnya dari saya, dan bila ada kebenaran datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke prodi berikutnya ya, ilmu komputer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faisal Ibrahim Abu Salam dari Angkatan 2 Mani CP, Fradela Elfaret. Sebenarnya ilmu komputer tuh ilmu murni ya, cuman karena ini tuh jadi dasar dari semua prodi di teknik, jadi berkhianat ke teknik dulu nggak apa-apa ya untuk saat ini. Oke, next, sama mohon di zoom dikit lagi Kak, biar agak kelihatan. Oke, General of Computer Science. Jadi apa sih definisi ilmu komputer? Kayak ngapain aja? Ilmu komputer tuh kayak disiplin ilmu yang belajar tentang komputasi, perhitungan, terus tentang software, hardware, pokoknya sekitar itu. Tapi karena dia ilmu murni, dia lebih membahas ke teorinya. Beda sama teknik komputer yang lebih banyak praktikum. Di ilmu komputer pun ada praktikumnya, cuman kayak hanya sebagian kecil, nggak nyampe dalam-dalam. Oke, next. Bisa di next kan? Suara saya jelaskan ya? Oke, semoga terdengar ya. Di requirement, kebutuhan para siswa kalau pengen masuk Ilkom tuh, yang pertama kita bahas English-nya dulu. Jadi kalau di IPB, kan saya dari IPB ya, ini khusus IPB aja dulu maafnya. Kalau kami itu biasanya PPT-nya bahasa Inggris semua isinya. Walaupun ntar dijelasinnya pakai bahasa Indonesia, cuman kan kalau misalnya kita pengen recall atau belajar ulang kan, berarti harus bisa bahasa Inggris, harus ngerti lagi. Nah, pokoknya mumpung kalian ada di SMA nih, yang benar-benar diajarkan bagaimana cara grammar, cara memahami, itu bisa dimantepin dulu Inggris. Nggak perlu terlalu jago, yang penting bisa paham kalau baca. Terus lanjut matematik, jelas ya, tadi udah disebutin sama semua jurusan, bahwa teknik tuh butuh matematika, karena kita tuh butuh dasar buat menyelesaikan masalah yang diajarkan dari matematika ini. Matematikanya tuh bukan yang berarti kita jago hitung, jago ngali cepat atau bagaimana, tapi lebih konsep materi seperti misalnya trigonometri, Pythagoras dan lain-lain, yang intinya pada konsep agar bisa dilanjutkan ke logik nih. Nah, logik sama matematika tuh berhubungan, jadi ada matematika logis. Kalau di kurikulum terbaru nggak tahu ya masih dibahas atau enggak. Misalnya kayak ada jika hari ini hujan maka saya tidak menonton bioskop misalnya gitu. Nah itu tuh penting banget di dalam ilmu komputer. Soalnya itu bisa jadi basic buat ilmu berikutnya di computational thinking atau CT. CT itu apa sih? Jadi CT itu kayak misalnya nih kita dihadapkan suatu masalah. Kan kita biasanya disuruh nyari solusinya. Tapi kalau di Ilkom tuh bukan Ilkom doang, sebenarnya butuh di semua prodi. Nggak cukup nyampe situ. Kita harus nyari solusi yang paling efektif dan efisien. Bagaimana? Nah itu tuh penting banget buat masa depan atau di dunia pekerjaan nantinya. Soalnya yang diminta tuh bukan kita hanya bisa menyelesaikan. Ya, seperti tadi kayak kita lebih bisa mencari yang lebih efektif. Terus ada basic programming. Kenapa sih harus bisa basic programming? Soalnya kalau di Ilkom jelas ya ada program kita, entah program buat web atau desain. Tapi di sana tuh diajarinnya nggak terlalu mateng. Padahal ntar di soal di ujian lah, soalnya tuh susah-susah. Pokoknya tingkat advance dibandingkan materi. Makanya kita harus improve diri sendiri. Nah kalau udah ada basic, itu kan kayak udah mulai bisa belajar dari awal, udah mulai paham gimana sih cara desainnya. Ya walaupun belum se-advance nanti ya pas kuliah, preparing ya.
kenapa sih kayak disarankan bisa juga. Suara saya terdengar kan ya? Di sini unstable connection saya. Nah, komputer repairing kenapa? Soalnya biasanya yang masuk Ilkom ya, diminta bantuan sama temen, Sal, lu bisa benerin laptop gua nggak? Lu bisa benerin HP gua nggak? Padahal kita nggak pernah diajarin ya kayak gitu. Cuman kalau misalnya kalian punya skill itu kan kayak bisa jadi bangga lah jadi anak Ilkom. Berarti Ilkom sejati gitu. Kayak bisa di next. Lanjutnya, nah expectation versus reality. Nah ini nih yang biasanya diomongin. Kalau Ilkom ngapain sih? Nge-hack ya? Ngebobol akun orang ya? Ya sebenarnya di materi kuliahnya nggak kayak gitu. Tapi di IPB ya khususnya, itu tuh ada komunitas yang mengajarkan kita bisa melakukan hal kayak gitu. Seperti halnya kayak desain juga, web developer, bikin gaming, itu tuh nggak diajarkan di kuliah. Cuman kita tuh ada komunitas-komunitas yang mendukung soft skill kita, sehingga kita bisa melaksanakannya kalau mau. Cuman kalau di kuliahnya enggak ya. Terus pasif. Nah, biasanya tuh Ilkom ini terkenal dengan orangnya yang apatis ya. Kayak orangnya tuh diem aja di rumah, main game, atau muibu lah bahasa ya, istilahnya. Padahal enggak, sebenarnya kalau Ilkom, ya nggak tahu sih Ilkom di luar, tapi saya yakin mungkin di luar sana juga mirip-mirip, nggak beda jauh. Ilkom di luar tuh aktif-aktif. Bahkan di cutting saya ada yang jadi ketua BEM. Terus lanjut easy going. Kenapa sih easy going itu? Karena biasanya Ilkom dianggap jadi jurusan impian bagi orang-orang yang senang main laptop atau ngoprek-ngoprek. Entah itu karena main game doang atau apa. Tapi ternyata tuh sebenarnya Ilkom nggak semudah itu. Kita punya materi yang sangat kompleks, di mana itu bisa membuat kita cukup stres ya berikutnya. Oke, lanjut aja ke prospek kerja ya. Proportion dulu. Oke, ini dari IPB sendiri ya. Buat SBM sama SNM cukup banyak, 48 sama 42. Nah, yang saya pengen bahas yang SBM-nya aja, itu antara 600 sampai 800. Nah, ini tuh buat yang tahun 2019 ya. Kalau yang di 2020 kan mungkin karena TPS doang, jadi standarnya berubah. Nah, tahun ini karena ada TPA-nya juga, saya mengambil referensinya dari 2019. Tapi ini juga nggak bisa jadi referensi utama, karena setiap kebijakan SBMPTN itu bisa terus berubah tiap tahunnya. Oke, next. Terus ada prospek kerja. Nah, prospek kerja di sini karena Ilkom itu bahasnya lebih banyak teori dan dia tuh membahas software sama hardware, dia tuh materinya lebih luas. Jadi kita tuh kalau dipekerjakan biasanya jadi konsultan IT karena kita lebih tahu banyak lah tentang materi. Walaupun kita prakteknya mungkin masih agak di bawah anak teknik. Terus ada web designer. Nah, itu termasuk tadi yang komunitas tadi, software engineering yang kalian suka nonton drakor misalnya, nonton startup itu kan ada tim pengembang. Nah, itu tuh termasuk lulusan Ilkom karena dia tuh bisa program web dengan belajar dari basic kuliah dan dibantu dengan komunitas. Asalkan kita bisa improve masing-masing sendiri aja. Terus ada game developer, cyber security, yang ini tadi, dan seterusnya. Pokoknya banyak sebenarnya. Yang penting tergantung kalian gimana mau mengamalkan ilmu yang udah didapatkan. Freelancer pun banyak, jadi setelah kita masih di mahasiswa, kita udah sering dapat banyak pekerjaan karena kita tuh udah bisa banyak. Dan misalnya emang masih ada yang pengen tanyakan atau pengen tahu tentang Ilkom IPB lebih lanjut, itu ada link di bawahnya www.cs.ipb.ac.id, bisa aja dibuka misalnya tertarik ke IPB ya. Dan apa yang saya jelaskan di sini lebih ke ranah IPB, cuman saya yakin di berikutnya masih, maksudnya di tempat lain tuh masih mirip-mirip lah. Ya. Oke, next. Insya Allah nggak beda jauh sama apa yang saya jelaskan di Ilkom tempat lain. Dan mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Misalnya ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, bisa hubungi panitia atau hubungi kontak saya yang tersedia di sini. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bisa dilanjut ke prodi berikutnya. Baik, berikutnya cek sebelumnya apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar, Kak. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vi Inayati. Saya dari Angkatan 2 Fradela Elfaret. Saat ini saya mengenyam pendidikan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Prodi Teknik Pertambangan.
Baik, selanjutnya bisa. Nah, sebelumnya perkenalan. Teknik pertambangan itu merupakan fokus teknik pada proses pengambilan mineral berharga dari logam-logam, batu bara, dan sebagainya. Kemudian, tugas sarjana teknik pertambangan sendiri itu mengelola operasi pertambangan dari eksplorasi hingga penutupan tambang. Mulai dari proses prospecting, eksplorasi, kemudian studi kelayakan, konstruksi, penambangan, hingga ke reklamasi maupun pasca tambang. Selanjutnya Kak. Baik. Jadi selayang pandang ya tentang apa yang akan dipelajari dalam prodi ini. Jadi ketika kita berkuliah di prodi teknik pertambangan itu, kita akan belajar tentang mineral-mineral, terutama itu seperti batu bara, logam, berlian, dan sebagainya, dan juga cara bagaimana untuk mengeluarkannya ekstraksi dari bumi dengan aman, dan juga dengan cara yang ramah lingkungan. Selain itu, sebagai seorang insinyur pertambangan itu, kita akan mendesain tentang lapangan tambang. Jadi kita mendesain dan juga memanage bagaimana prosesnya, baik itu proses pengolahan mineral maupun proses pertambangan tersebut, dan juga proses pemurniannya. Dengan ini kita akan mengetahui ilmu pengetahuan di balik mineral-mineral dan juga pertambangan itu sendiri. Baik, bisa dilanjut, Kak. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, sebenarnya mahasiswa-mahasiswa teknik pertambangan itu yang seperti apa sih yang secara umum ya? Secara umum itu pertama harus memiliki minat yang kuat dalam ilmu pengetahuan, baik secara umum maupun dalam geologi, ilmu geologi pada khususnya ya. Selain itu, seperti yang telah dijelaskan pada presentasi sebelumnya, bahwa dalam ilmu teknik itu yang paling penting kan itu ada matematika ya. Nah, selain itu juga ada latar belakang tentang aplikasi komputer, ekonomi, ilmu komunikasi, dan juga fisika dan kimia. Jadi di tambang itu kerjasama, kepercayaan, dan komunikasi itu merupakan hal yang penting ya. Dan juga didukung dengan kemampuan aplikasi komputer, karena memang saat mendesain maupun dalam bekerja sebagai insinyur pertambangan itu memang benar-benar kita menggunakan aplikasi-aplikasi komputer dengan teknologi yang terbaru, begitu. Untuk slide selanjutnya, bisa dilanjut. Selanjutnya, ya. Jadi mata kuliah apa saja sih yang akan kita pelajari ya di teknik pertambangan? Jadi di teknik pertambangan ini banyak, pertama itu pasti secara umum itu teknik pasti akan mempelajari fisika, matematika, kimia, itu pasti kan ya. Cuman satu yang nggak akan kita pelajari lagi yang dari SMA itu adalah biologi. Kita secara umumnya itu nggak akan mempelajari tentang biologi. Nah, itu bisa dilihat ada kalkulus. Kalkulus itu kan matematika teknik ya. Kemudian ada manajemen tambang, ekonomi tambang. Kemudian ada metalurgi, eksplorasi, geoteknik, geofisik, mekanika batuan, mine plan design, proses pengantar pengolahan mineral, kemudian underground mining methods, yakni metode-metode tambang bawah tanah dan sebagainya. Bisa dilanjut, Kak. Selanjutnya, jurusan-jurusan apa sih yang masih ada hubungannya dengan prodi teknik pertambangan? Jadi banyak ya, nggak cuman butuh jurusan teknik pertambangan untuk bisa bekerja di perusahaan tambang, itu
tidak benar. Karena sebelumnya kan juga ada penjelasan dari Kak Atitar tadi, juga ada teknik geologi, ada teknik metalurgi, teknik kimia, teknik mekanik, itu ada teknik fisika, kimia, nuklir, sipil, itu semuanya bisa bekerja untuk perusahaan tambang ya, dan berhubungan dengan profesi mining engineering sendiri, karena memang ada porsinya tersendiri gitu. Ya, selanjutnya. Ini data di sini yang saya tampilkan ini jalur masuk terkhusus di jurusan Teknik Pertambangan UPN VYK pada tahun 2020 ya. Ada SNMPTN, SBMPTN, dan juga jalur mandiri. Untuk SBMPTN tersendiri itu kuotanya ada 85/170, dengan kisaran nilai itu ya bisa dilihat sendiri dengan keketatan 5,96%. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, jadi universitas mana aja sih yang menyediakan studi program mining engineering ini? Jadi itu bisa kalian itu tinggal pilih aja, ada di UPN Jogja, ada di ITB, Unsri, ITERA, dan lain-lain, itu bisa dilihat sendiri. Tinggal bebas lah milih yang mana. Ya, selanjutnya lanjut aja Kak. Waktunya ternyata ini. Untuk prospek kerjanya itu ada 4 bidang ya. Yang pertama itu kita bisa bekerja di pemerintahan, kemudian ada di industri, kemudian akademisi, dan juga konsultan. Untuk pemerintahan tersendiri kita bisa menjadi pembuat kebijakan, inspektor, kemudian bisa menjadi menteri IMR atau ISDM. Begitu. Kemudian di industri itu kita bisa bekerja di perusahaan-perusahaan, baik itu BUMN maupun swasta seperti Freeport Indonesia, Antam, Vale, Adaro, KPC, dan sebagainya. Kemudian juga dapat bekerja di bidang eksplorasi, pemetaan, dan sebagainya. Kemudian kalau akademi itu kita bisa berprofesi sebagai dosen, profesor, dan peneliti. Yang nggak kalah itu ada konsultan. Profesi konsultan itu dia tugasnya memberi saran agar operasi pertambangan itu bisa berjalan dengan baik, kemudian membuat laporan untuk mendapatkan izin pertambangan dan sebagainya. Slide selanjutnya. Nah, ekspektasi dan fakta atau realita di teknik pertambangan. Jadi yang pertama dulu itu ini juga berdasarkan pengalaman teman-teman saya ya. Jadi terkesan awalnya tuh individual, orang-orangnya individual, dan juga yang persaingan mengutamakan nilai yang tinggi. Jadi kalau misal kita lihat di realitas, saya lihat sendiri itu di teknik pertambangan itu orang-orangnya sangat solid, kemudian sangat mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan, dan loyalitas. Baik loyalitas bagi diri sendiri, angkatan maupun himpunan ya. Seperti itu. Kemudian ekspektasi selanjutnya itu ada dikenal dengan orang awalnya tuh mikirnya tuh santai, slow gitu kan, santuy gitu kayaknya kuliah di pertambangan. Sebenarnya tuh enggak, pertambangan itu keras gitu kan, keras, kita harus kuat mental dan juga kuat fisik. Selain itu, ekspektasinya adalah belajar batuan doang, kerjanya jadi kuli tambang, di lapangan terus panas-panasan kayak gitu kan. Enggak seperti itu ya. Itu semua mindset yang kurang tepat lah. Kemudian ada ekspektasi wanita dikesampingkan. Jadi bukan begitu. Kalau misal ditambang, misal perempuan ini yang mau ambil jurusan ini nggak usah takut, karena perempuan di tambang itu benar-benar dijaga, dihargai banget, dijadiin aset penting. Serius deh, itu kayak udah wow banget lah, udah jadi aset gitu kan, aset yang berharga gitu. Kemudian anak tambang disegani, ya memang benar, karena emang yang aku lihat sendiri pun emang seperti itu, bukannya sombong atau gimana, emang seperti itu gitu kan. Kemudian susah dapat IPK bagus, yaitu tergantung individunya kan ya. Kalau misal individunya sungguh-sungguh, disiplin, dan juga bisa jaga sikap ke dosen itu nggak sulit kok buat dapat IPK bagus. Gitu aja sih. Nah, kemudian
akhir-akhirnya ini ya. Slide selanjutnya, Kak. Nah, jadi gimana sih caranya kita biar bisa jadi mahasiswa teknik pertambangan? Ya, yang pertama, sebelum semua perjuangan kalian itu, pertama luruskan niat dari awal. Kita tuh niat kalau mau ngambil pertambangan, kalau suka ya, kita harus niat dari awal. Kemudian kita harus ikhtiar, kita usahakan ya, usaha itu bisa belajar, dan apalah itu tawakal, dan juga jangan lupa harus ke orang tua. Kemudian nomor 3, kita juga harus siapkan kekuatan mental dan fisik, karena emang profesi pertambangan itu kan emang butuh kerja lapangan, meskipun nggak secara langsung di lapangan sih ya, itu emang benar-benar harus disiapin mental dan fisiknya. Keras kan tambang. Nah, gitu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau misal mau ada pertanyaan dan sebagainya, bisa kontak saya aja, bisa lewat email atau kontak person itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Udah terdengar belum? Halo. Sudah terdengar, Kak. Oh, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaldi Julia Zidan. Saya dari Teknik Fisika angkatan 2019 UGM, alumni ICP angkatan 2 Fadil Alvarez. Next aja. Next. Teknik fisika itu ya teknik yang pelajarin fisika pastinya, ya juga matematika juga. Tapi nggak hanya sekedar itu, tapi banyak itu. Ada pemrograman juga, elektronika, sipil, kimia. Pokoknya ini general banget lah. Fun fact aja, teknik fisika tuh dulu pecahan dari teknik nuklir gitu. Teknik nuklir kan dulunya ya udah belajar nuklir aja gitu. Tapi seiring perkembangan zaman kan advanced energi itu, maksudnya energi itu kan terus berkembang ya. Energi maksudnya teknologi yang berkembang terus, energi juga pastinya bakal banyak yang ditemukan. Nah, jadinya dikeluarin juga nih jurusan teknik fisika. Teknik fisika tuh pelajarin buat energi terbarukan, nah, istilahnya kayak gitu. Kayak fotovoltaik tuh PV atau panel surya, nah itu kan juga energi terbarukan juga maksudnya. Next. Katanya ya kayak yang tadi tuh, katanya Tevis tuh dosanya killer, emang sih. Dosanya tuh dosen-dosen tuas, jadi dapat IP susah, terus tugas banyak banget. Yang kedua, yang dipelajarin basic banget, ya enggak juga sih. Awal-awal emang basic, kalau semester 1, semester 2, semester 3, sampai semester 4 juga masih hitungannya kayak basic gitu. Masih mirip-mirip lah sama kayak SMA gitu. Terus, tapi setelahnya itu baru kayak ada penjurusan gitu. Teknik fisika tuh nanti dijurusin lagi ke energi terbarukan, fisika bangunan, sama satu lagi thermal kalau nggak salah. Terus tugas bejibun, emang banyak sih tugasnya. Tapi kayak di setiap jurusan pasti tugasnya banyak lah. Jadi wajar sih. Terus ini belajar apaan sih? Emang nggak jelas sih awal-awal tuh, kayak semua teknik itu kayak dipelajarin semua gitu. Elektronika, terus kimia, fisika gitu. Terus desain, semua dipelajarin bukan. Jadi agak-agak bingung aja awal-awal tuh, ini mau belajar apa sih gitu. Tapi nanti ke depannya dijurusin lagi. Next. Basicnya biar survive ya pastinya matematika, fisika, kimia ya, sama bahasa Inggris juga. Kalau bahasa Inggrisnya tuh bukunya, materinya itu bahasa Inggris semua, dosennya juga seringnya sih ngajarnya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi ya nggak harus jago grammar gitu, enggak sih. Yang penting paham lah gitu.
kosakatanya banyak lah. Terus matematika ya pasti ya matematika ya. Fisika juga, kimia juga, ya udah deh. Next. Prospeknya insinyur, pastinya insinyur ya, namanya aja teknik. Tapi setahuku tuh kata dosenku tuh kalau mau insinyur tuh sama kayak kedokteran gitu loh, kayak ada kofasnya gitu. Kofas apa sih namanya? Pokoknya itulah. Kayak ada pelatihannya dulu gitu, setahun apa 2 tahun gitu. Jadi nanti ada tingkatan-tingkatan sendiri jadi insinyur gitu. Nggak langsung dari lulus dari itu tuh sarjana teknik tuh nggak langsung jadi insinyur. Terus bisa jadi dosen. Kalau dosen tuh kamu harus S2 lagi pastinya kan. Terus entrepreneur kebanyakan gitu sih kating-kating lulus tuh nggak jadi insinyur gitu. Kebanyakan kayak buka usaha sendiri, tapi nggak usaha kayak jualan barang-barang gitu, nggak kayak usaha kayak desain gitu, yang lain-lainnya segitu. Kalau yang prospek kerja yang lain bisa sih kayak lintas kayak ke perbankan juga bisa, terus ke pertambangan bisa, soalnya kan ini general ya, general engineering juga belajar banyak juga, minyak juga bisa. Next. Kalau yang saya tahu ini daya tampung ya, yang dari tahun 2020 kemarin, SNMPTN itu yang terima 20 orang. SBM juga 42 orang, UTUL 47 orang. Selain itu aku infonya kurang tahu juga. Soalnya kurang nanya-nanya juga sih. Dan next. Udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu tadi pemaparan program studi dari Fakultas Teknik. Pemaparan selanjutnya adalah dari Fakultas Perikanan yang akan dimulai dari program studi aquaculture. Kepada presenter yang bersangkutan, waktu dan tempat dipersilakan. Arsitektur dulu. Silahkan dilanjut, Kak. Cek. Suaraku terdengar nggak ya? Terdengar, Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Haidar Aska dari jurusan Arsitektur UGM. Jadi sebenarnya arsitektur masuk teknik ya. Nah, mungkin next saja. Next. Halo? Bisa next. Untuk operator mungkin bisa di next slide. Ya mungkin ini mau di next dulu apa? Ya mungkin nih kayak kita cari tahu dulu ya apa itu arsitektur gitu. Tadi kan dari kayak teori ataupun jurusan lain itu udah menyampaikan kayak bedanya sipil dengan arsitektur tuh dari segi kayak misalnya sipil lebih ke ngitung-ngitung gitu, kalau arsi lebih ke seni-seni kan. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita cari tahu apa itu arsitektur sendiri, itu tuh pengertiannya banyak banget ya teman-teman. Kayak tidak ada pengertian secara pasti gitu. Kayak misalnya nih kayak ada Johanna Horm itu kan, kalau misalnya orangnya optimis sih is a profession of optimism. Kalau misalnya orangnya nggak mikir-mikir soal bisnis tuh ya mengartikan arsitektur sebagai ini kayak Albert Kahn gitu. 19% bisnis and 10% art. Tapi ada juga beberapa yang mendefinisikan arsitektur sesuai dengan cara mereka memandang arsitektur itu sendiri gitu. Ya, mungkin next. Nah, jadi ya intinya arsitektur itu ya sesuai dengan saya belum ya. Jadi ya kayak seperti bagaimana cara kita memandang. Apabila mungkin teman-teman orangnya berjiwa bisnis ya bisa kayak menurut Kahn tadi.
Intinya sesuai dengan bagaimana cara kita. Kemudian ini langsung aja ke arsitektur UGM. Nah ini mungkin ini aku nyampaikan dari sudut pandang mahasiswa arsi UGM ya, tapi kalau setahuku secara garis besar tuh ya sama semua lah kuliah di arsi itu. Nah ini gambaran kampus di UGM. Jadi kalau di UGM tuh kan kebetulan arsi dan PWK itu satu departemen gitu. Jadi yang lantai bawah tuh arsi, lantai atasnya tuh PWK. Nah mungkin ada juga misalnya ya, mungkin ada juga misalnya yang kayak katanya tuh. Jadi apa bedanya arsi dan PWK? Jadi mungkin dari segi itu ya, ruang lingkupnya gitu. Mungkin kalau arsi itu lebih, oh ya mungkin apa bedanya arsi, PWK sama interior design. Nah, kalau itu dari segi ruang lingkupnya. Oh iya, jadi kalau interior design tuh mungkin dalam ranah mikro ya, masih dalam ruang ya kayak ruang dalam rumah gitu. Mungkin kalau arsi itu lebih ke meso, dia sudah desain ke bangunannya. Kemudian kalau PWK itu lebih ke desain-desain perencanaan wilayah gitu, sudah tarafnya makro gitu. Nah mungkin kalau di arsi UGM itu kan ini ada itu sih yang di halo Ilham, kan ada apa? Nah itulah akreditasi itu yang kanan atas tuh. Nah yang dua kanan tuh akreditasi dalam negeri, kemudian yang sebelah kiri itu akreditasi internasional. Nah, next. Nah, oke. Jadi kalau di arsi itu ngapain aja sih? Nah, sebenarnya kalau yang utama di arsi itu ada yang namanya studio. Nah, bisa diibaratkan studio itu kayak ya lab-nya anak arsi gitu, di mana nanti di situ kita diskusi lah, sering bertukar ide, kemudian konsultasi ke dosen. Nah, kegiatan-kegiatan macam itulah nanti bisa dilakukan di studio. Ya, studio itu yang di ini kalau di UGM tuh yang di gambar kanan bawah ini ya, yang paling gede itu. Nah, tapi sebenarnya nggak semuanya harus kayak gitu sih. Kadang juga ada yang kayak misalnya tidur studio, mabar lah, ngapain lah gitu. Ya macam-macam lah. Nah, kemudian selain di studio tuh kita juga ada kayak pelajaran di ruang kelas. Nah, kayak gambar-gambar di atas tuh. Ya, standar lah. Cuma mungkin materi-materi atau teori-teori yang disampaikan di kelas itu sifatnya lebih universal gitu ya, teman-teman. Jadi kalau di arsi itu kadang ada teori-teori sosial juga, ada teori-teori tentang seni-seni juga, ada ya, teknologi-teknologi juga. Ya macam-macam lah pokoknya. Sesuai dengan kayak pengertian tadi, cara pandang kita sendiri. Kayak misalnya ini dan tadi soal nilai-nilai dasar etika ini kan kayak sangat sosial banget gitu. Tapi bisa masuk ke ranah arsi ya, ranah teknik gitu. Nah, kemudian next. Nah, ini mungkin kayak kegiatan yang lain. Ini ada oh ya ini rumah panggung ini kayak semacam sekrenya himpunan gitu. Kalau di arsi UGM namanya KMTA. Kemudian ada juga nih sebenarnya sama sih ini studio juga tapi studio lanjutan yang gambar kiri atas itu. Kemudian yang bawahnya itu ada ini tuh waktu ada mahasiswa dari luar gitu kayak semacam tamu dari univ mana gitu saya lupa. Nah, kemudian ya ini karena online kan kegiatannya ya online semua gitu. Jadi kalau online tuh ya lebih banyak ke kayak kita pakai software gitu sih. Ya oke. Next. Next. Oh ya, terima kasih. Ini bisa di next nggak ya? Nah, ini mungkin beberapa kayak publikasi gitu. Jadi istilahnya karya-karya dari anak-anak arsi itu biasanya kita publikasikan. Kalau misalnya belum. Sebelum ini. Nah, biasanya kalau di arsi itu kayak ada publikasi. Kayak misalnya di UGM itu ada namanya majalah Etude, kemudian ada Neighborhood, kemudian ini ada IAP itu sebenarnya kayak semacam simposium gitu sih. Kemudian kalau misalnya pameran-pameran itu juga ada sebenarnya di UGM. Kalau di arsi UGM itu namanya WEX, Wiswakarman Expo. Nah ini mungkin kayak
IHP. Ya, ya. Nah, jadi next aja, next. Biar cepat. Ini mungkin yang tadi itu market ya, teman-teman. Nah, market. Kayak kita bikin-bikin gitu untuk oh ya, oke. Ya, kita bikin-bikin buat merepresentasikan gagasan kita ke dalam bentuk 3 dimensi. Itu bisa lewat market. Sebenarnya bisa lewat software juga sih. Kemudian ini ada kayak hasil renderan dari yang sebelah kanan itu, yang bangunan-bangunan itu renderan Photoshop dari kayak desain-desain kita terhadap bangunan gitu. Ya, next. Aduh, presu. Ya, ya ini software ya. Nah, biasanya tuh ada yang nanya, kalau di RC itu softwarenya apa? Nah, sebenarnya banyak teman-teman. Tergantung kalian perlunya apa. Kayak misalnya kita perlu buat nyari data di lapangan tuh kayak bisa pakai software-software yang ada ArcGIS, GIS, Infra, kemudian nih ada apa namanya Nvmat dan segala macam. Kemudian kalau misalnya kalian ya software ya pokoknya kalau standar di ARC itu rangkaiannya kayak kita cari data dulu di lapangan biasanya ya kalau di kampus ya cari data kemudian di situ kita olah jadi gambar-gambar itu yaitu 2 dimensi biasanya AutoCAD juga ada cacatnya gitu kemudian mungkin 3D kalau buat bentuk 3D itu ada banyak sih 3ds, SketchUp, Rhino dan segala macam. Kemudian kalau misalnya ingin bentuk-bentuk yang agak aneh-aneh gitu bisa dipasin pakai plugin-nya Rhino pakai Grasshopper misalnya kemudian Ladybug. Ya banyak sih. Ini kalau misalnya ingin desain yang grafiknya bagus banget terus kalau dilihat tuh enak itu di rendernya bisa pakai rendering software Lumion, V-Ray. Oh, betul tuh Safi. Namanya banyak ya, tergantung kebutuhan dari masing-masing. Ya, ini mungkin kayak apa ya? Ini tuh data masuk UGM. Kalau di RC itu ini tahun 2020 itu 28. 28 tuh hasilnya yang utuh ya, teman-teman. Blender juga mantap loh. 28 tuh utuh. Jadi kalau totalnya tuh setauku ada sekitar 80-an ya. Nah, gitu. Terus ya itu keketatannya sekitar 2,36%. Nah, ini yang kanan ini sangat tidak terlihat nih sebenarnya sebaran dari pendaftar terus ya itu jadi kalau masuk RC itu nggak perlu pakai portofolio ya kalau di RC UGM ya tapi kalau di RC lain kurang tahu sih biasanya mungkin ada mungkin juga tidak ya next wah ini penguja software gratisan ya Asmi next nah terus kalau lulus mau jadi apa nah ya jadi arsitek ya cuma mungkin fun fact ya teman-teman. Oh ya, siap panitia. Jadi separuh dari arsitek-arsitek ini kayak misalnya Zahadid ini tuh mereka tuh tidak menempuh studi arsitektur secara akademik gitu. Jadi mereka kayak belajar sendiri gitu dan jadi arsitek. Dan mungkin apa ya? Kalau kata dosen di kampus tuh sering bilang bahwa lulusan arsitektur tuh yang jadi arsitek paling cuma 20%. Nah, terus sisanya ngapain tuh ya? Itu ya kebanyakan kalau misalnya masih sesuai dengan jurusan ya yang urusan desain-desain tuh mungkin bisa kerja di kayak grafik desain, kemudian desain-desain yang interior ataupun yang perencanaan kota sebenarnya juga bisa ada dasar-dasarnya juga mungkin nanti bisa teman-teman kembangkan lagi. Ya mungkin itu sih. Sekian dari ya next ya. Ya sekian ya teman-teman. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau nanya-nanya tentang RC bisa banget ditanyakan ke WA atau email atau IG atau apapun lah. Nanya panitia juga bisa. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kakak-kakak Fakultas Teknik yang telah memaparkan program studinya. Selanjutnya adalah sesi pemaparan program studi dari Fakultas Perikanan yang akan dimulai dari program studi aquaculture. Kepada presenter yang bersangkutan, waktu dan tempat dipersilahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar ya? Waalaikumsalam. Terdengar, Kak? Ya, baik. Kalau begitu langsung kita mulai saja untuk Fakultas Perikanan sendiri. Mungkin bisa di next aja langsung ke pengantar tentang Fakultas Perikanan. Yang sebelumnya, jadi ada satu slide sebelum ini. Sebentar aja. Jadi sebelumnya mengenai Fakultas Perikanan ya, di fakultas ini tuh yang dipelajari adalah semua kegiatan yang tadi berhubungan dengan sumber daya atau ekosistem laut dan ikan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran. Dan dalam suatu sistem perikanan itu sendiri. Lalu jurusan apa saja sih yang ada di Fakultas Perikanan? Untuk jurusan yang pertama itu adalah budidaya perikanan sendiri, yaitu sistem dari praproduksi dan produksi bahan utama yang digunakan di Fakultas Perikanan, yaitu ikan. Untuk budidaya perikanan sendiri itu ilmu yang mempelajari tentang pemeliharaan, penangkaran, pengembangbiakan biota perairan laut maupun tawar dan payau, juga meliputi ikan, udang, tiram, rumput laut, dan sebagainya. Jadi tidak hanya sebatas pada kayak misalkan melihara, tapi juga memikirkan tentang bagaimana pemijahan, pemeliharaan, teknologi yang digunakan, konstruksi tambak, dan lain-lain. Dan juga diperhatikan juga tentang lingkungannya. Lalu lanjut. Ini sendiri untuk gambaran yang dipelajari pada saat kita kuliah di budidaya perairan. Untuk basicnya sebenarnya lebih ke arah biologi, pengetahuan biologinya untuk dimaksimalkan. Tapi untuk pengetahuan yang lain seperti matematika, fisika, dan kimia itu juga diperlukan, karena contohnya sendiri bagi matematika dan fisika itu diperlukan ketika kita tuh mempelajari konstruksi tambak, karena tambak sendiri merupakan bagian yang penting dalam komponen budidaya. Lalu untuk kimia itu juga diperhitungkan, karena kita sendiri juga perlu memperhitungkan bagaimana kualitas pakan dan juga kualitas lingkungan dari ikan tersebut yang sering berhubungan dengan bidang kimia. Lalu lanjut. Lalu ekspektasi dan realitanya sendiri, ada yang sering tanya sama saya begini, di BDP itu ternak lele ya Kak? Ya konsepnya begitu, ternak lele, tapi kita dapat ijazah kuliah. Intinya bedanya di situ. Lalu apakah kuliahnya santai? Santai banget. Kita tuh praktikum seminggu 7 kali, berangkatnya tuh jam 7 pagi, pulangnya jam 10 malam. Lalu apakah harus bisa berenang? Wajib sih enggak, karena di kita sendiri enggak ada tes berenangnya. Cuma ketika kita sudah kerja atau penelitian, kolam tambak itu biasanya tingginya kurang lebih 2 meter. Jadi misalkan kalian ada yang kepleset atau jatuh dan kalian nggak bisa berenang, ya nikmati aja. Lalu apakah kerjaannya cuma melihara ikan atau ngeliatin ikan? Enggak juga, karena kita biasanya kerjanya itu nanti di kedepannya itu lebih ke dalam unsur budidaya, yaitu dari awal di mana kita nanti milih bibit sampai nanti untuk menyusun konstruksi tambak dan lain-lainnya itu juga diperlukan. Dan nanti hasil panen juga ini
bisa nanti kalau misalkan ada yang nggak kepakai atau apa, itu bisa dimakan rame-rame, dan yang bagus bisa dijual. Jadi ini bisa memberikan penghasilan yang lebih. Bahkan ketika kita masih kuliah pun kita sendiri nanti ada magang, di mana magangnya itu nanti biasanya budidaya itu ditambah. Nah, nanti biasanya kalau misalkan ada sisa itu nanti biasanya dimakan rame-rame seangkatan. Dan nanti hasilnya tuh dibuat seangkatan kita kuliah juga. Lalu lanjut. Untuk keketatan pada SBMPTN sendiri ya, ini saya ambil dari beberapa tahun sebelumnya, dan juga ada daya tampung untuk tahun ini. Untuk yang pertama sendiri itu aquaculture, itu bahasa Inggrisnya dari budaya perairan, itu daya tampung 21. Untuk tahun 2021 itu cuma 21 untuk SBMPTN-nya. Kalau di Universitas Brawijaya itu 64, di Ponorogo Semarang itu 48, dan Universitas Airlangga sendiri itu ya segitulah. Untuk 48 sama seperti Undip. Lalu untuk ini nilai UTBK ini diambil dari tahun 2019, karena data yang kami terima yaitu adanya pada waktu tahun 2019. Untuk UGM sendiri itu lumayan, yaitu 624, ya nggak terlalu tinggi. Lalu untuk Universitas Diponegoro sendiri itu rata-ratanya 605, ya agak lebih rendah dibandingkan dengan UGM. Lalu lanjut. Lalu masuk program studi berikutnya, yaitu teknologi hasil perikanan, di mana ini nanti adalah dari mempelajari pengolahan hasil dari yang didapat dari budidaya perairan sebelumnya. Jadi ketika budidaya perairan itu mempelajari lebih ke arah gimana caranya kita memelihara ikan dan sampai ikan itu bisa dipasarkan. Lalu teknologi hasil perikanan ini sendiri nanti adalah orang yang bertujuan untuk mengolahnya sampai bisa dijadikan bahan jadi. Lanjut. Apa saja yang dipelajari untuk hal ini sendiri lebih ke arah bagaimana pengolahan ya. Jadi lebih ke arah gimana mengolah perikanan itu menjadi bahan jadi, seperti biasanya kan kita tahu UKM-UKM yang menjual olahan ikan seperti nugget dan lain-lain, itu lebih mempelajari ke sana, seperti ditunjukkan dengan mata kuliahnya, yaitu ada kimia pangan dan gizi ikani. Lalu untuk mikrobiologi ini dipelajari karena dalam teknologi hasil ini gimana caranya kita tuh memanfaatkan keseluruhan dari bahan utama yang kita peroleh tadi. Jadi gimana caranya kita mengembangkan ke arah yang lebih jauh, karena potensi perikanan itu sendiri sangat besar. Makanya sering diberikan matkul-matkul seperti mikrobiologi dan bioteknologi itu sering didapat. Lalu itu nanti bisa dibaca ya. Untuk ini adalah matkul-matkul yang didapat. Lalu lanjut. Ekspektasi dan realita masuk THP, yaitu belajar teknologi dan alat tangkap ikan. Ya, tentunya dipelajari, tapi lebih ke arah pengolahan perikanannya, jadi bukan di arah penangkapan atau budidayanya. Lalu apakah banyak praktikumnya? Ya memang banyak, karena di prodi THP ini memang kita tuh belajar dari segi pengolahan. Jadi lebih sering berada di laboratorium, gimana caranya kita menemukan olahan dari ikan itu sendiri. Apakah harus bisa berenang? Di prodi ini nggak wajib, karena kita lebih sering di laboratorium bukan di lapangan. Jadi nggak bisa berenang, aman kok. Untuk jalan-jalannya lebih sering ke pelabuhan atau ke tempat pelelangan, kadang juga ke industri-industri pasca panen, yaitu yang mengolah ikan tersendiri. Atau biasanya ke balai penelitian, karena di sana nanti lebih diajari bagaimana tentang pengolahan produksi itu sendiri, dan juga banyak sekali
dan yang mengharuskan anak THP ini untuk jalan-jalan. Lalu lanjut. Ya, bisa dilanjut. Untuk keketatannya sendiri, untuk THP sendiri itu lumayan ketat ya, karena daripada budidaya tadi daya tampungnya lebih sedikit, seperti di UGM di 21, Brawijaya 64, di Ponorogo 36, IPB sendiri 34. Dan untuk nilai UTBK-nya sendiri itu juga lumayan bisa digapai, yaitu untuk UGM 623, Undip 612, dan 606. Mungkin bisa dilanjutkan. Lalu program studi yang terakhir itu ada manajemen sumber daya perairan. Nah, ketika tadi disampaikan ada proses produksi dan proses pengolahan lanjutan, diperlukan orang yang mengatur dan memanajemen sumber daya proses-proses tersebut beserta sumber daya yang ada. Itulah tugas dari prodi ini, manajemen sumber daya perairan, yang bisa dibaca sendiri deskripsinya di situ. Lalu lanjut. Next. Untuk apa saja yang dipelajari untuk di prodi manajemen ini sebenarnya lebih ke arah sosumnya atau lebih ke arah IPS-nya anak perikanan. Jadi ketika kalian pingin santai ya masuk aja ke sini, karena kan bisa dilihat itu kan lebih ke arah sosiologi, seperti sosiologi, ekonomi, dan lain-lainnya. Untuk teknik penangkapan dan ekologi perairan dan iktologi itu merupakan basic yang semua orang di Fakultas Perikanan pasti dapat, semua mahasiswanya pasti dapat. Tapi untuk prodi MSP sendiri lebih terkhusus di bidang sosum, di mana kita manajemen suatu produk, manajemen bisnis perikanan, dan manajemen produksi perikanan, lebih ke arah situ. Lanjut. Bisa dilanjutkan untuk PPT-nya. Untuk ekspektasi dan realitanya, apakah tidak belajar matematika, fisika, kimia? Kalau awal-awal ya semua prodi di universitas sepertinya itu belajar matematika, fisika, kimia dasar. Tapi untuk selebihnya nanti lebih ke arah biologi dan sosum seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Karena prodi MSP sendiri ini lebih ke arah manajemennya. Apakah banyak praktikumnya? Prodi ini termasuk paling sedikit praktikum dibandingkan yang lain karena lebih banyak dia itu ke lapangan, jadi terjun langsung ke lapangan, jadi bukan praktik di laboratorium tapi praktikum di lapangan. Jadi termasuk prodi yang sering banget jalan-jalan ke luar karena kan berkaitan dengan sumber daya perairan. Sumber daya itu di mana? Biasanya di pantai, di sungai, dan tempat-tempat yang merupakan sumber daya dari perairan itu sendiri. Kalau untuk prodi ini apakah harus bisa berenang? Wajib, karena sering mengadakan praktikum di pantai
di sungai, di mana ketika kalian berada di lapangan sendiri, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, diwajibkan memiliki kemampuan berenang. Apakah sering banyak-banyak jalan-jalan? Iya. Tapi karena lagi pandemi, jadi ya lebih sering praktikumnya lewat Zoom. Lalu lanjut. Nah, untuk keketatan pada SBMPTN-nya sendiri, ini hampir mirip seperti tadi budidaya, yaitu untuk UGM 21, Brawijaya 64, Diponegoro 48, dan Institut Pertanian Bogor adalah 34. Lalu nilai UTBK-nya ini ya untuk hampir mirip dengan prodi-prodi sebelumnya, yaitu di kisaran 620 sampai 605 untuk nilai UTBK-nya. Lalu lanjut. Nah, untuk para alumni yang sudah ada di perikanan sendiri, ini cukup rata. Jadi ada di prodi masing-masing ada satu, ada saya, Novel Alif, di bagian budidaya perikanan, yaitu UGM 2019, ada Mbak Fiskiatul Hayati, Teknologi Hasil Perikanan Undip 2019, dan Mbak Syifa Fauziah, Manajemen Sumber Daya Akuatik UGM 2019. Jadi ketika kalian ada yang ingin ditanyakan, misal lebih terkhusus ke prodi masing-masing, itu kalian bisa menghubungi orang-orang tersebut. Mungkin sekian. Iya, terima kasih atas pemaparan dari Fakultas Perikanan. Sesi selanjutnya adalah sisi pertanyaan. Bagi peserta yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau menulis di kolom chat. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan langsung bisa raise hand ya. Langsung bisa raise hand ya. Ini ada pertanyaan dari Suga untuk Kak Faisal. Kalau big data mending komputer atau statistika ya Kak? Oh iya, sama kriptografi itu ada di matkul Kakak. Untuk Kak Faisal mungkin bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih pertanyaannya Suga ya. Big data mending komputer atau statistika? Kalau kamu pengen lebih bahas datanya, gimana cara ngolahnya atau apanya, itu lebih ke statistika. Komputer tuh lebih ke, ya komputer sebenarnya juga belajar sih big data gimana, tapi lebih ke pengaplikasiannya di komputer tuh bagaimana, ntar biar ditaruh di web bagaimana, taruh di aplikasi bagaimana. Cuman kalau misalnya kamu pengen yang murninya dulu, kayak ilmunya dulu nih, cara ngolah data yang banyak tuh, data yang besar tuh kayak gimana, yang efektifnya gimana, nah itu lebih baik statistika. Terus sama kriptografi itu ada di matkul Kakak. Kalau kriptografi sejauh ini belum ada, dan setahu Kakak juga kayaknya
nggak ada deh. Tapi mungkin kalau di TI atau di yang teknik yang lain masih ada sih. Kedengeran nggak ya? Ini sorry, tadi ada rapat lain juga, jadi ini nyambi. Gimana? Terjawab nggak kira-kira juga? Oke, makasih juga Sungga pertanyaannya. Iya, terima kasih Kak atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Kak Viinayati. Apakah di pertambangan kita diajarkan untuk mining Bitcoin? Untuk Kak Vi mungkin bisa langsung dijawab. Sepertinya Kak Vi nggak ada, jadi nanti dijawabnya lewat Instagram akap IAICP. Oke, untuk skill mungkin pertanyaannya bisa. Ya bagaimana teman-teman? Izin membantu misi ya. Bagaimana untuk para peserta? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mumpung kakak-kakaknya masih di sini.
Baik, karena tidak ada yang bertanya lagi, mungkin akan dilakukan sesi dokumentasi bagi semua para hadirin. Harap menyalakan kameranya. Mi, posisinya bener Mi. Yang belum menyalakan kamera diharapkan menyalakan kameranya ya, karena sesi dokumentasi akan segera dimulai. Kayak apa ya? Oke, slide pertama ya. 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk yang sudah menyalakan kameranya. Untuk acara selanjutnya akan diadakan penutupan akap hari pertama yang akan dilaksanakan ke main room. Jadi jangan meninggalkan Zoom. Terima kasih ya teman-teman sudah terima kasih bagi yang sudah hadir. Semoga dapat jurusan yang sesuai. Ini, oh, sangat diam sekali. Makasih Kak Aska. Maaf ya, share screen-nya lemot. Oke.